Pembelajaran singkat mengenai teori pembelajaran part 2, teori pembelajaran kognitif. Teori ini memiliki pengertian yaitu menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel yang membangun aspek-aspek kognisi seseorang, serta lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Menurut Hartley and Davis, prinsip ini ada 4. Yang pertama, peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami. Yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke materi lebih rumit. Yang ketiga, belajar dapat memahami akan lebih baik dibandingkan menghafal tanpa pengertian. Yang keempat, perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan. Sedangkan aplikasinya yaitu perlu memahami pola belajar murid dan juga menekankan pada potensi perkembangan murid. Teori ini juga mempromosikan metode pembelajaran kognitif yang tidak sekedar menekankan pada interaksi pengajar dan murid. Meskipun teori kognitif sangat individualistik, teori ini juga menerapkan kunci untuk perkembangan teori konstruksional di dunia pendidikan. Sedangkan implikasinya sendiri, secara singkatnya itu, implikasi teori kognitif lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa tersebut. Dan kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah yang kompleks. Kedua, ini juga mendorong untuk berpikir secara rasional dan juga kreatif. Yang ketiga, teori ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam secara psikologis. Keempat, teori ini akan membantu memahami kelemahan individu secara psikologis untuk memfasilitasi kerjasama dalam sekelompok. Kelima, menekankan pada pola pengambilan keputusan individu. Sedangkan kekurangannya ya juga ada 5. Yang pertama, lebih dengan psikologis belajar daripada teori belajar. Sulit diperhatikan secara murni, teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 4. Teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Dan kelima, banyak tidak menekankan pada pengalaman sosial. Dengan saya Muhammad Zini Maulana dan itulah